Malam itu, desa Sekarmait seperti ditelan kabut hitam pekat yang membawa bau Kamboja busuk. Pak Ijo, Pak Imo, dan Pak Imin kebagian giliran ronda di jam paling panas, yaitu pukul 1 dini hari. Jo, perasaanku nggak enak. Kok sepi banget? Suara jangkrik aja nggak ada, bisik Pak Imo sambil mengeratkan sarungnya. Halah, Mo. Kamu itu penakut. Yang penting kentongan dipukul, tugas beres, balas Pak Ijo meski tangannya gemetar saat memegang senter. Sementara itu, Pak Imin hanya diam 1000 bahasa, matanya kosong menatap ke depan. Saat mereka melewati pohon beringin tua di batas desa, senter Pak Ijo tiba-tiba berkedip dan mati. Di tengah kegelapan, terdengar suara serak-serak-serak, seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah kering. Siapa itu? Teriak Pak Ijo. Cahaya senter kembali menyala, dan mereka membeku. Di dahan pohon beringin, duduk seorang wanita berbaju putih lusuh dengan rambut menutupi wajah. Namun, bukan itu yang membuat mereka kencing di celana. Di bawah pohon, mereka melihat Pak Imin sedang jongkok membelakangi mereka, memakan sesuatu dengan suara berisik. Min, kamu ngapain di situ? Tanya Pak Imo gemetar. Sosok yang mirip Pak Imin itu menoleh pelan. Wajahnya rata, hanya ada lubang menganga di bagian mulut yang penuh dengan tanah dan bangkai ayam. Di saat yang sama, suara Pak Imin yang asli terdengar dari arah belakang mereka. Jo, mau lari itu bukan aku. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Pak Imin yang asli sedang terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Ternyata, sejak berangkat dari pos ronda tadi, sosok yang berjalan bersama Pak Ijo dan Pak Imo adalah sesuatu yang menyerupai teman mereka. Tanpa komando, ketiganya lari tunggang langgang menuju masjid desa. Suara tawa melengking wanita dari atas pohon dan suara seretan kaki di belakang mereka terus mengejar hingga fajar menyingsing. Sejak malam itu, warga desa Kompasiana sering memperingatkan agar jangan pernah menyapa teman saat ronda jika dia tiba-tiba menjadi pendiam. Sesampainya di pelataran masjid, mereka tersungkur di atas ubin semen yang dingin. Napas mereka memburu. Pak Imin yang asli terduduk lemas di dekat tiang, keringat dingin membanjiri wajahnya yang pucat pasi. Min, kok bisa kamu ada di belakang kita? Terus yang tadi, yang makan ayam di bawah pohon itu siapa? Tanya Pak Ijo dengan suara tercekat. Pak Imin menelan ludah sebelum menjawab, tadi pas kalian jalan duluan, aku sempat berhenti sebentar buat benerin sandal. Pas aku mau nyusul, aku lihat kalian sudah jalan bertiga. Aku pikir aku ketinggalan, tapi kok ada, aku, yang lain di antara kalian. Ternyata, makhluk tersebut adalah entitas yang dikenal warga setempat sebagai genderuwo atau jin peniru. Beberapa jenis makhluk halus memang memiliki kemampuan untuk meniru wajah dan suara manusia agar bisa menyesatkan korbannya. Misteri semakin dalam ketika Pak Haji, sesepuh desa, keluar dari masjid dan menemui mereka. Beliau menjelaskan bahwa di bawah beringin tua itu terkubur sebuah jimat, pancingan, milik dukun ilmu hitam masa lalu yang digunakan untuk memanggil sosok peniru tersebut. Barang siapa yang melewati pohon itu saat pikirannya sedang kosong, sosok peniru itu akan menempel dan perlahan-lahan mengambil alih identitas korbannya. Untung kalian cepat lari. Kalau sampai subuh makhluk itu masih bersamamu, Pak Imin yang asli bisa lenyap dibawa ke alam lain,
ujar Pak Haji sambil memberikan air doa. Tiba-tiba, suara kentongan di pos ronda terdengar bertalu-talu. Padahal, tidak ada orang lain yang berjaga malam itu selain mereka bertiga. Pak Ijo, Pak Imo, dan Pak Imin saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara kentongan itu berpola, doro muluk, nada peringatan adanya bahaya besar atau kematian. Penasaran namun dicekam ketakutan, mereka membuntuti Pak Haji kembali ke arah pos ronda dengan perlindungan doa-doa. Sesampainya di sana, mereka menemukan pos ronda dalam keadaan kosong melompong. Namun, kentongan kayu jati yang tergantung di sana masih bergetar hebat, seolah-olah baru saja dipukul dengan kekuatan penuh. Di lantai pos yang berdebu, terdapat jejak kaki berlumpur yang ukurannya 3 kali lipat kaki manusia normal. Lihat itu, bisik Pak Imo menunjuk ke arah bangku kayu. Di sana tergeletak sarung milik Pak Imin yang tadi dipakai oleh sosok peniru. Saat Pak Haji menyentuh sarung tersebut dengan tongkatnya, kain itu berubah menjadi tumpukan daun jati kering dan ulat tanah yang menggeliat. Ternyata, makhluk itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berganti wujud menjadi sesuatu yang lebih halus. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari atap pos ronda. Pak Imin, kamu ketinggalan jantungmu. Seketika Pak Imin memegang dadanya. Ia merasakan detak jantungnya berhenti. Wajahnya membiru. Ternyata, saat sosok peniru itu berjalan bersama mereka, ia telah mencuri sebagian sukma Pak Imin melalui kontak fisik saat mereka bersenggolan di jalan tadi. Pak Haji segera memerintahkan Pak Ijo dan Pak Imo untuk memegang tangan Pak Imin. Jangan dilepas. Dia sedang ditarik ke alam sebelah. Teriak Pak Haji sambil membakar kemenyan untuk menetralisir energi negatif menurut tradisi. Suasana menjadi mencekam ketika bayangan besar hitam perlahan turun dari atap, menutupi seluruh bangunan pos ronda dengan aura dingin yang menusuk tulang. Makhluk itu menuntut bayaran, karena keberadaannya telah diusik oleh manusia yang melamun saat ronda. Bayangan hitam itu memadat menjadi sosok setinggi plafon pos ronda dengan mata merah menyala. Suaranya bukan lagi tawa, melainkan geraman yang menggetarkan dada. Lewat perantara Pak Haji yang sedang dalam kondisi setengah trans, makhluk itu menyampaikan tuntutannya. Dia sudah mencicipi dunia kami, geram sosok itu melalui lisan Pak Haji. Jika ingin sukmanya kembali, kalian harus menyerahkan tumbal pengganti, atau melakukan ritual penebusan sebelum ayam berkokok pertama kali. Pak Ijo dan Pak Imo gemetar hebat. Mereka mengira harus mengorbankan nyawa, namun Pak Haji, dalam kesadarannya yang tersisa, memberi isyarat bahwa tumbal yang dimaksud bukanlah nyawa manusia, melainkan sesuatu yang bersifat simbolis namun berat. Makhluk itu meminta mereka mencari ayam cemani, ayam hitam legam hingga ke tulang, yang harus disembelih tepat di perempatan desa yang dianggap sebagai pusat gerbang gaib menurut kepercayaan primbon Jawa. Masalahnya, waktu mereka tinggal 15 menit sebelum fajar. Pak Ijo teringat bahwa Pak Lurah memelihara ayam cemani. Tanpa pikir panjang, ia lari secepat kilat, melompati pagar, dan meminjam ayam tersebut demi nyawa sahabatnya. Di perempatan desa, mereka melakukan ritual pemotongan darurat yang dipandu oleh Pak Haji untuk mengembalikan keseimbangan energi di desa tersebut. Begitu darah ayam menyentuh tanah,
Pak Imin mendadak tersedak hebat dan memuntahkan segenggam tanah kuburan bercampur rambut hitam panjang. Detak jantungnya kembali berdenyut kencang. Bayangan hitam di atap pos ronda pun melenyap tertiup angin fajar. Pak Imin selamat, namun ia kehilangan ingatannya tentang kejadian malam itu. Sementara itu, setiap kali mereka lewat di depan rumah Pak Lurah, ayam-ayam di sana selalu berkokok aneh setiap kali melihat Pak Imin. Seolah mereka melihat sesuatu yang masih mengikuti di bayangan punggungnya. Pak Ijo dan Pak Imo menyadari ada yang salah. Sejak malam ritual itu, setiap kali Pak Imin berjalan melewati kandang ternak, ayam-ayam Pak Lurah akan gaduh luar biasa, mengepakkan sayap dengan liar seolah-olah melihat predator yang kelaparan. Penasaran sekaligus ngeri. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, waktu sandekala, Pak Ijo mencoba melihat Pak Imin melalui celah di antara kedua kakinya, sebuah cara kuno yang dipercaya bisa melihat wujud asli seseorang. Penglihatan yang mengerikan. Apa yang dilihat Pak Ijo membuatnya hampir pingsan. Bayangan yang berbeda, bayangan Pak Imin di tanah tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Saat Pak Imin diam, bayangannya justru terlihat sedang mencakar-cakar tanah. Wajah ditengkuk. Di balik kerah baju Pak Imin, tepat di tengkuknya, terdapat gumpalan daging yang menyerupai wajah bayi yang sedang tertidur dengan mata terpejam rapat. Aura hitam, ada kabut tipis berwarna kelabu yang selalu mengikat pergelangan kaki Pak Imin ke arah beringin tua. "Jo, kamu kenapa lihat aku kayak gitu?" tanya Pak Imin datar. Suaranya kini terdengar sedikit lebih berat dan bergema, seolah ada dua orang yang berbicara bersamaan. Rahasia yang terungkap. Pak Haji yang melihat kegelisahan Pak Ijo akhirnya bicara jujur. Ritual ayam cemani malam itu memang menyelamatkan nyawa Pak Imin. Tetapi, pintu di dalam tubuh Pak Imin sudah terlanjur terbuka. Sosok peniru itu tidak sepenuhnya pergi. Ia meninggalkan benih di dalam sukma Pak Imin. Pak Imin yang sekarang adalah wadah, bisik Pak Haji. Selama dia tidak melamun atau emosi tinggi, benih itu akan tidur. Tapi jika dia lengah, sosok dari beringin itu akan bangun dan menggunakan tubuh Pak Imin untuk mencari mangsa baru. Teror yang belum berakhir. Malam berikutnya, saat desa kembali sunyi, warga mulai melaporkan kehilangan hewan ternak secara misterius. Uniknya, tidak ada jejak pencuri, hanya ditemukan sisa-sisa bulu dan bercak darah di depan pintu rumah Pak Imin. Pak Ijo dan Pak Imo kini dihadapkan pada pilihan sulit. Mereka tahu sahabat mereka bukan lagi Pak Imin yang dulu, tapi mereka tidak tega untuk mengusirnya. Sementara itu, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Imin sering terlihat duduk sendirian di pos ronda, menatap beringin tua sambil tersenyum lebar, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Malam Jumat Kliwon tiba dengan suasana yang mencekam. Angin berhenti berhembus, dan udara terasa sangat gerah hingga membuat kulit terasa lengket. Pak Imin, yang sejak sore hanya diam di dalam kamarnya, tiba-tiba keluar menuju pos ronda dengan langkah kaku, seperti robot yang sendinya berkarat. Pak Ijo dan Pak Imo, yang sudah diperingatkan oleh Pak Haji, bersembunyi di balik semak-semak dekat beringin tua. Mereka membawa minyak jafaron dan air zam-zam sebagai benteng perlindungan. Tepat saat jam dinding di balai desa berdentang 12 kali, tubuh Pak Imin mulai bergetar hebat. Terdengar suara tulang yang berderak patah, kerak, kerak, kerak,
saat punggungnya melengkung secara tidak wajar. Mata Pak Imin membelalak, hanya menyisakan bagian putihnya saja, sementara wajah di tengkuknya perlahan membuka mata. Waktunya lapar. Suara itu keluar dari mulut Pak Imin, tapi nada bicaranya sangat dalam dan bergetar, mirip suara harimau yang sedang menggeram. Sosok peniru itu akhirnya terbangun sepenuhnya. Tubuh Pak Imin mulai ditumbuhi bulu-bulu hitam kasar, dan kukunya memanjang tajam. Ia mulai merangkak naik ke atap pos ronda, mengintai ke arah rumah warga terdekat. Melihat sahabatnya hampir kehilangan kemanusiaannya, Pak Haji segera keluar dari persembunyian. Beliau mulai melantunkan ayat kursi dengan suara yang lantang. Pak Imin yang sudah kerasukan itu menjerit kesakitan. Suaranya melengking membelah kesunyian malam. Pak Ijo, Pak Imo, pegang kakinya. Siramkan air doa itu sekarang, perintah Pak Haji. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Ijo dan Pak Imo menerjang. Saat air suci menyentuh kulit Pak Imin, asap hitam pekat mengepul keluar dari tubuhnya. Makhluk itu mencoba bertahan dengan mencekik leher Pak Imo, namun Pak Haji segera menempelkan tasbihnya ke dahi Pak Imin. Ledakan energi dingin membuat mereka terpental. Bayangan hitam besar terlontar keluar dari tubuh Pak Imin dan terseret kembali ke arah akar beringin tua oleh tarikan doa-doa tersebut. Tanah di bawah beringin itu amblas sedalam 1 meter, seolah-olah menelan kembali makhluk yang keluar darinya. Pak Imin pingsan seketika. Keesokan harinya, pohon beringin tua itu ditemukan kering dan mati, meskipun baru saja turun hujan deras. Pak Haji memerintahkan warga untuk menebang pohon itu dan membakar akarnya hingga menjadi abu agar tidak ada lagi pintu gaib yang tersisa menurut kepercayaan. Pak Imin akhirnya sembuh total, meski ia kini memiliki bekas luka permanen berbentuk wajah kecil di tengkuknya sebagai pengingat. Desa Sekar Mait kembali tenang, namun setiap kali giliran ronda malam tiba, tak ada satupun warga yang berani berjalan sendirian atau melamun di kegelapan. Pak Ijo, Pak Imo, dan Pak Imin tetap bersahabat, tapi sekarang mereka selalu membawa radio kecil yang menyetel murotal atau lagu-lagu ramai agar suasana tidak sunyi. Karena mereka tahu, di dalam kesunyian yang terlalu sepi, sesuatu yang lain selalu mendengarkan.